Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Darman, BP 191151307. Di sini saya akan mencoba menjelaskan analisis website di periksadata.com dan ancaman terhadap keamanan data dan privasi. Nah, di sini langsung saja kita kita gunakan periksadata.com, di mana yang pertama kita masukkan email yang pernah atau kita gunakan. Seperti di sini saya menggunakan email lama saya. Lalu ternyata hasilnya dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan, di mana ternyata email saya sudah kebobolan datanya sebanyak 4 kali, yaitu pada Bukalapak, pada Edmodo, Tokopedia, dan Wattpad. Nah, untuk selanjutnya kita akan menganalisis website periksadata.com ini, yang dimana yaitu gimana cara menggunakannya, fitur websitenya, dan manfaat dari website yang kita gunakan tadi. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu periksadata.com. Nah, periksadata.com ini merupakan situs yang dapat mendeteksi email seseorang apakah bocor ataupun tidak. Nah, situs ini dibuat oleh Ethical Hacker Indonesia. Nah, situs ini juga akan memberikan informasi data apa saja yang bocor pada email kita. Misalnya email kita yang bocor, jenis kelamin kita, nama lengkap, password, hingga tanggal lahir kita. Nah, untuk mengecek kebocoran data melalui situs ini, kita hanya perlu memasukkan email dengan benar, lalu mengklik periksa sekarang. Nah, halaman ini akan menampilkan hasil kebocoran data yang terjadi secara rinci. Nah, selanjutnya, apabila data pribadi kita terbukti bocor, maka kita akan diberikan sejumlah imbauan, misalnya untuk segera mengganti password, mengaktifkan verifikasi data, serta menggunakan password manager untuk membantu mengingat banyak kata sandi. Lalu lanjut kita kepada ancaman terhadap keamanan data dan privasi, yang mana tergolong kepada data pribadi. Seperti kita ketahui pada RUU PDP atau Pelindungan Data Pribadi. Data pribadi itu merupakan sebuah data, setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi ataupun diidentifikasi secara sendiri ataupun dikombinasi informasi lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Nah, data pribadi ini juga terbagi pada dua jenis, yaitu data pribadi yang umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Nah, kalau data pribadi umum ini meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Lalu kalau data yang bersifat spesifik meliputi informasi kesehatan seseorang, data biometrik, genetika, kehidupan atau orientasi seksualnya, dan lain-lain. Lalu kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi penyebab kebocoran data dan cara menghindarinya. Yang pertama kita lihat di sini penyebab kebocoran datanya dulu. Yang pertama itu seperti melakukan transaksi pada jaringan internet publik, yang dimana di sini sangat berbahaya karena para hacker dapat menghack data kita ketika kita melakukan transaksi secara publik. Lalu masuk pada situs-situs berbahaya seperti dark web, deep web, dan lain-lain. Lalu sistem keamanan yang kurang memadai pada perusahaan-perusahaan, di mana sistem keamanannya kurang memadai sehingga dapat disusupi oleh hacker. Lalu memasukkan data pribadi pada situs-situs scam, di mana kita sering kali mendapat seperti SMS ataupun email yang meminta kita untuk mengisi data pada situs tersebut. Lalu akses semua akun menggunakan password yang sama atau lemah. Nah, di sini seperti kita menggunakan password yang itu saja, sehingga ketika hacker mendapatkan password kita, maka akun-akun kita yang tertaut akan dapat disusupi juga. Lalu ada kejahatan manusia seperti penyelewengan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti terjadi pada perusahaan tertentu, di mana pegawainya ada yang menyelewengkan data dari perusahaan untuk dijual. Nah, kerugian yang disebabkan oleh masing-masing tadi tergantung kepada seberapa pentingnya atau berharganya data yang telah dibocorkan.
Lalu kita akan masuk ke bagaimana cara menghindari kebocoran data tadi. Yang pertama yaitu tidak sembarangan dalam melakukan transaksi secara online. Lalu tidak sembarangan untuk masuk pada situs-situs yang berbahaya tadi. Lalu hati-hati terhadap penipuan yang meminta data pribadi kita. Kalau bisa juga mengganti password kita secara berkala. Nah, untuk para pada perusahaan-perusahaan tentunya untuk meningkatkan sistem keamanan pada situs ataupun data perusahaan agar tidak mudah dibobol. Lalu kita lanjut kepada metode yang kita gunakan, metode yang digunakan oleh hacker untuk mengancam data dan privasi kita. Nah, yang pertama itu ada metode carding. Nah, carding ini yaitu para hacker akan membelanjakan sejumlah uang dari kita yang telah dicuri, lalu menggunakan nomor dan identitas kartu kredit dari orang lain yang sudah dicuri, yang diperoleh dengan cara ilegal. Nah, biasanya mencuri data dari internet. Para pelakunya bisa disebut dengan cardar. Lalu ada defacing. Nah, defacing ini adalah kegiatan mengubah halaman situs website pihak lain. Seperti pernah terjadi pada Menkominfo dan Partai Golkar. Tindakan deface ini biasanya hanya semata-mata iseng, yaitu uji coba kebolehan dari hackernya dalam menghack suatu website. Lalu ada phishing. Nah, phishing ini kegiatan memancing pemakai komputer dari internet agar mau memberikan informasi data diri mereka dan kata sandinya yang sudah pada suatu website yang sudah di-deface. Nah, phishing ini biasanya diarahkan kepada pengguna-pengguna online banking yang dimana digunakan untuk mencuri uang mereka. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa contoh kasus dari kebocoran data. Yang pertama saya menemukan yaitu kronologi lengkap bagaimana 91 juta akun Tokopedia bocor dan dijual. Saya mendapatkan berita ini dari CNN Indonesia. Nah, di sini diberitakan di mana Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan. Bahkan jumlahnya diperkirakan mencapai 91 juta akun dan 7 juta akun merchant. Tidak lagi 15 juta seperti yang diberitakan sebelumnya. Nah, padahal di tahun 2019 Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akun aktif di platformnya. Yang dimana di sini artinya hampir semua akun yang ada di platform tersebut berhasil diretas oleh peretas. Nah, pelaku ini menjual akun pengguna Tokopedia di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash atau tersandi. Nah, semuanya dijual dengan harga 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta rupiah. Bahkan ada 14.999.896 akun Tokopedia yang datanya saat ini bisa di-download. Jadi memang luar biasa sekali kebocoran data ini. Lalu di sini saya menemukan untuk kasus kedua yaitu Lazada kebobolan 1,1 juta data pengguna Redmart diretas. Saya mendapatkan ini pada kompas.com. Nah, perusahaan di sini diberitakan di mana perusahaan e-commerce seperti Lazada tersandung masalah keamanan di mana 1,1 juta data penggunanya yaitu Redmart yang merupakan supermarket online milik Lazada telah diretas pada 29 Oktober lalu. Di mana sejumlah nama, nomor telepon, email, alamat, serta password kartu kredit dari pengguna Redmart berhasil diakses secara ilegal oleh para hacker. Lalu diperjualbelikan secara online. Meski membenarkan adanya pencurian data, Lazada mengklaim bahwa data yang diambil peretas adalah data yang kadaluarsa sehingga tidak lagi diperbarui selama 18 bulan atau sejak Maret 2019 lalu. Lalu di sini kita akan membahas bagaimana kebijakan atau hukum terkait kebocoran data yang ada di Indonesia. Seperti yang kita bahas tadi ada RUU PDP di mana RUU PDP ini adalah rancangan undang-undang yang baru yang mana diterbitkan untuk mengatur perlindungan data dari informasi pribadi dari pengguna internet. Lalu ada bab 13 pasal 64 ayat 1 yang berbunyi seperti yang kita lihat,
ancaman hukumannya yaitu penjara paling lama 6 tahun dan pidana paling banyak 60 miliar rupiah. Lalu ada bab 13 pasal 61 ayat 2 yang berbunyi di mana setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan miliknya, maka dipidana paling lama 2 tahun atau pidana denda yang paling banyak 20 miliar rupiah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait kebocoran data ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.